Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Damasya-Lohata-Pesi dengan NPM 12414201210053. Saya dari kelas keperawatan A, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Kristen Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP MCAP. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati duktus atau saluran. Adapun fungsi kelenjar endokrin, di mana selain menghasilkan hormon, endokrin juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, arang, vitamin, mineral, dan air. Dan teman-teman semua, ada pula kelenjar dari sistem endokrin pada manusia yang meliputi yang pertama kelenjar hipofise, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar suprarenalis, kelenjar peinalis, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Jadi dapat dilihat bahwa ada gambar di mana gambar tersebut menunjukkan letak dan bentuk kelenjar pada sistem endokrin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelenjar hipofise, di mana kelenjar hipofise adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan memengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofise memiliki 3 lobus. Yang pertama lobus anterior, lobus interior, dan lobus posterior. Ya, jadi kita lihat yang pertama ada lobus anterior, di mana lobus anterior berasal dari 2 tulang rawan atau katong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah yang pertama hormon somatotropik, yang kedua hormon tirotropik, yang ketiga hormon adrenokortikotropik, yang keempat hormon gonadotropin, yang kelima hormon luteinotropik atau prolastin, melanokit, stimulating hormon. Lobus yang kedua yaitu lobus posterior. Lobus posterior berasal dari evaginasi atau penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon yang pertama hormon vasopresin atau hormon antidiuretik, dan yang kedua adalah hormon oksitoksin. Adapun fungsi kelenjar hipofise, yang pertama yaitu secara umum kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ya, kita lanjut dengan kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan dekat trakea. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra yang saling berhubungan. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin
yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Adapun fungsi dari hormon tiroksin, yaitu yang pertama, memengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total. Yang kedua, mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan memengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh. Yang ketiga, menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA dan protein. Yang keempat, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme dalam konsentrasi tinggi, menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang. Yang berikutnya, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon luar tiroid yang tinggi. Mampu menoleransi glukosa yang tidak normal. Hal ini karena hormon tiroid mampu memperlancar absorpsi intestinal dan glukosa. Adapun fungsi kelenjar tiroid, di mana fungsinya adalah untuk memproduksi dan menyimpan hormon tiroid. Fungsi lainnya yaitu mengontrol hampir setiap sel dalam tubuh manusia dan akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita lanjut ke kelenjar yang ketiga, yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang terdiri dari 84 asam amino sebagai kesatuan hormon yang berguna dalam menaikkan kalsium. Adapun fungsi kelenjar paratiroid yaitu memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi yang luas. Fungsi yang berikut yaitu mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Dan berikutnya mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Fungsi yang berikutnya yaitu jika pemasukan kalsium berkurang, maka hormon paratiroid menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium darah. Dan fungsi yang terakhir yaitu dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfor melalui membran dari mitokondria. Kita lanjut ke kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar timus, di mana kelenjar timus merupakan sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Sumber hormon timus yang tersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial imunologis dalam jaringan tubuh. Kelenjar timus terletak pada mediastinum di belakang ostrenum. Kelenjar timus terletak di dalam toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Adapun fungsi kelenjar timus yaitu sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis tubuh. Sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lainnya. Berikutnya ada mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja. Namun setelah dewasa pertumbuhan akan berkurang. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas kelamin. Ya, kita lanjut pada kelenjar yang kelima, yaitu kelenjar suprarenalis, di mana kelenjar suprarenalis merupakan 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisal atau yang disebut dengan korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norapinefrin. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid
sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Yang pertama ada korteks adrenal. Pada bagian luar korteks ini berwarna kekuning-kuningan dan menghasilkan kortisol. Korteks adrenal terdiri dari sel-sel epitel besar dan berisi lipoid. Beberapa hormon penting yang disekresikan oleh korteks adrenal adalah hidrokortison, aldosteron, dan kortikosteron. Semua hormon tersebut berhubungan dengan metabolisme serta pertumbuhan fungsi ginjal dan otot. Fungsi kelenjar suprarenalis bagian korteks adalah yang pertama, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam. Yang kedua, mengatur metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein. Yang ketiga, memengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Yang berikutnya ada medula, di mana medula terdiri dari sel-sel yang menghasilkan hormon epinefrin dan hormon norepinefrin. Norepinefrin menaikkan tekanan darah dengan cara merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk kemudian berkontraksi. Adapun fungsi kelenjar suprarenalis, yaitu fungsi utama kelenjar suprarenalis adalah menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Ya teman-teman dan ibu dosen, kita lanjut pada kelenjar yang kelima, yaitu kelenjar pienalis, di mana kelenjar pienalis merupakan kelenjar yang memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel terletak dekat korpus. Walaupun ukurannya kecil, namun kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Adapun fungsi kelenjar pienalis, yaitu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengatur ovalasi dan siklus menstruasi pada wanita, memengaruhi mood dan suasana hati. Kita lanjut pada kelenjar yang berikutnya, yaitu kelenjar pankreas, di mana pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae rumbanis 1 dan 2. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukagon menjadi faktor hiperglikemi yang mempunyai anti-insulin aktif, sedangkan sel beta berfungsi sebagai pembuat insulin. Jadi, insulin merupakan protein kecil yang terdiri dari 2 rantai asam amino yang saling dihubungkan oleh ikatan disulfide. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Mekanisme kerja insulin, yaitu yang pertama, insulin meningkatkan transport glukosa ke dalam sel atau jaringan tubuh, kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa, usus halus, dan sel darah merah. Yang kedua, meningkatkan transport asam amino ke dalam sel. Yang ketiga, meningkatkan sintesis protein di otak dan hati. Yang keempat, menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase dan meningkatkan sintesis lipida. Yang berikutnya, meningkatkan pengambilan kalsium dan cairan sekresi. Dan yang berikut, kekurangan insulin menyebabkan glukosa bertahan di luar sel sehingga dapat berujung penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini mengakibatkan sel jaringan mengalami kekurangan glukosa atau energi. Hal ini cukup membahayakan karena glukosa merupakan satu-satunya zat gizi yang dapat digunakan oleh otak, retina, dan epitel germinativum.
Adapun fungsi kelenjar pankreas, di mana pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dilahirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protease termaksud kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Berikut ada kelenjar kelamin, di mana kelenjar kelamin atau yang disebut juga dengan sebutan gonad merupakan kelenjar yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi yang meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat kelamin sekunder mulai tampak dan terjadi peningkatan sekresi gonadotropin yang merangsang perkembangan produksi kelenjar gonad. Fungsi reproduksi pria dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, spermatogenesis untuk pembentukan sperma, yang kedua pelaksanaan kerja seksual, yang ketiga pengaturan fungsi seksual pria oleh berbagai hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, hormon dan organ seks, metabolisme sel, serta fungsi tubuh lainnya. Testis menghasilkan beberapa hormon seks pria yang dinamakan androgen. Salah satu hormon yang paling kuat dan bertanggung jawab kepada efek hormon pria secara keseluruhan adalah hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk menentukan sifat kejantanan seperti jenggot, kumis, jakun, dan lain sebagainya. Sedangkan pada wanita, kelenjar kelamin menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Hormon ini memengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat feminim seperti pinggul yang membesar, bahu yang sempit, dan lain sebagainya. Ketika hamil, estrogen diproduksi oleh plasenta. Mekanisme aksi estrogen adalah mengatur ekspresi gen tertentu dan merangsang DNA. Sedangkan progesteron memiliki aksi terhadap organ reproduksi wanita dan kondisi psikologi wanita. Lanjut pada hormon. Hormon di sini merupakan pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiselular termaksud tumbuhan memproduksi hormon. Hormon beredar dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang berperan dalam memelihara homeostasis dan mengatur reproduksi dan perkembangan. Berbeda dengan kelenjar L-sokrin atau yang menghasilkan zat seperti asam air liur, perut susu, dan enzim pencernaan. Kelenjar endokrin tidak mengeluarkan zat ke dalam saluran atau tabung. Sebaliknya, kelenjar endokrin mensekresi hormon, mereka langsung ke ruang ekstraselular. Hormon kemudian berdifusi ke kapiler dan diangkut ke seluruh tubuh dalam darah. Endokrin dan sistem saraf sering bekerja menuju tujuan yang sama. Karena pengaruh sel-sel lain dengan bahan kimia atau hormon dan neurotransmitter, namun mereka mencapai tujuan berbeda. Neurotransmitter bertindak segera pada otot yang berdekatan kelenjar atau saraf sel dan efeknya hanya sebentar. Sebaliknya, hormon mengambil lebih lama untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Mereka dapat memenuhi sel dekat atau jauh dan menghasilkan efek yang berlangsung selama mereka tetap dalam darah. Hormon kimia dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu asam amino yang diturunkan hormon
peptida, hormon steroid, eikosanoid. Adapun fungsi hormon, yaitu fungsi hormon pada manusia utamanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, pencernaan makanan, reproduksi, fungsi seksual, dan penyerapan gizi. Kerja hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur otak yang terdiri dari inti yang berbeda dan daerah yang kurang anatomis berbeda. Hal ini ditemukan di semua vertebrata saraf. Hipotalamus juga merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ sel-sel tubuh. Hipotalamus membentuk wilayah di bawah encephalons dan terletak tepat di atas batang otak. Kelenjar hipofisis terpasang ke bagian bawah hipotalamus oleh batang ramping yang disebut infundibulum. Kelenjar pituitari terdiri dari dua daerah utama, kelenjar anterior hipofisis atau lobus anterior dan kelenjar hipofisis posterior atau lobus posterior. Hipotalamus mengawasi berbagai kondisi tubuh internal, yakni menerima saraf rangsangan dari reseptor di seluruh tubuh dan kimia monitor serta karakteristik fisik dari darah, termasuk suhu, tekanan darah, nutrisi, hormon, dan kadar air. Ketika penyimpanan gen dari homeostasis terjadi atau ketika perubahan perkembangan tertentu, hipotalamus merangsang aktivitas seluler di berbagai belahan tubuh dengan mengarahkan pelepasan hormon dari anterior dan posterior kelenjar hipofisis. Hipotalamus mengomunikasikan arahan kepada kelenjar-kelenjar ini oleh salah satu dari dua jalur berikut. Yang pertama, komunikasi antara hipotalamus dan hipofisis anterior terjadi melalui bahan kimia yang dihasilkan oleh hipotalamus dan dikirim ke anterior pituitari melalui pembuluh darah. Yang berikutnya, komunikasi antara hipotalamus dan hipofisis posterior terjadi melalui sel neurosekretori yang menjangkau jarak pendek antara hipotalamus dan hipofisis posterior. Adapun fungsi hipotalamus, fungsi yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil, di mana hipotalamus juga menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Ya, Ibu dosen dan teman-teman, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ibu dosen dan teman-teman, demikian hasil presentasi saya tentang anatomi sistem endokrin di saat ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon maaf dan semoga apa yang tadi saya presentasikan dapat membantu teman-teman dan dapat dipahami oleh teman-teman. Selamat pagi dan terima kasih.